Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita malam hari ini, lambaikan kedua tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama di malam hari ini dengan hati yang terbuka, hati yang selalu bersyukur dan menyembah Tuhan. Kita datang untuk menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Pujian sembah kita pada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dia mencurahkan kebaikannya, berkatnya, bahkan kasih setianya buat setiap kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan berdoa. Malam hari ini kami datang dengan hati yang terbuka kepada Engkau, menantikan pribadimu dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan kami. Kami percaya sementara kami menyembah, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan, amin. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini kerinduan setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati dan jiwa kami. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu kali lagi nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih
kerinduan setiap kami. Selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. mari dengan segenap hatimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Sungguh kami merindukan Engkau. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sambil angkat tanganmu, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, lebih dari. kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu kali lagi, jemaat sendiri dengan segenap hatimu. Lebih dalam, Kami rindukan Engkau ya Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan, ku mengasihimu. Ku mengasihi, Sungguh kami mengasihi Engkau. ku mengasihimu. Ora lama ya syakara labaralaba. Sungguh malam hari ini hati kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Sungguh hati kami merindukan hadir-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami merindukan jamahan-Mu dalam hidup kami.
Oleh sebab itu kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oralawaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari angkat suara kita menyembah Bapak Ibu saudaraku. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan malam hari ini. Oralawaya syakaralabaralabaralabaralabaralabar. Ku merindukanmu Tuhan. Haleluya. Oh, ya nama Yesus. Ku merindukanmu sebab kau segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, ya nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya nama Yesus. Aku merindukanmu. Haleluya. Sebab kau penolongku, kau yang menghiburku, kau yang memberi kekuatan baru. Haleluya. Haleluya. Sebab kau segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya. Kau yang ku nantikan, kau yang aku rindukan. Oralabaya syakaralabaralabaralabaralabar. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Dengan hati yang haus dan lapar kepadamu, kami datang membawa pujian kami kepada Tuhan. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Sebab malam hari ini kami rindukan lawatan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Malam hari ini berapa banyak hatimu rindu untuk terus tilawat Tuhan. Berapa banyak hatimu rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Mari bersama kita tengadakan wajah kita, membuka kedua tangan kita, naikkan ucapan syukur dan penyembahan yang terbaik. Oralabaya syakaralabo. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
syakarala barala barala. Urala baya syakarala barala barala barala. Urala baya syakarala barala barala. Yarala baya syakarala barala barala. Sungguh hanya pribadimu yang kami nanti-nantikan. Sungguh hanya pribadimu yang kami rindukan. Sebab Engkaulah Allah kami. Sebab Engkau Tuhan kami segala-galanya bagi setiap kami. Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami, perwujudan dari rasa hormat kami, rasa cinta kami kepada Tuhan. Malam hari ini kami berikan segala yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha segalanya dalam kehidupan kami. Maha baik, maha kuasa, maha mulia. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari panggil Dia Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, kami mencintai Engkau Tuhan. Kau sangat ku cinta, oh Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, kami perlu Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik, mari sama-sama nyatakan Bapak Ibu. Tak pernah berakhir kasih
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Kata-kata pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Kami nyatakan malam hari ini Tuhan, ini iman percaya kami. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama serukan tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap, Yesusku, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang terutama. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, oh Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan malam hari ini, mari sembah Dia, agungkan Dia, mari pujikan kebesarannya. Dia baik bagi setiap kita, kasih-Nya tak pernah berakhir dalam hidupku. Shikara-la-la-la-la-la-la. Kau setia, Kau ajar. Kami mengasihi Engkau, mencintaimu segenap hati, segenap jiwa. Shikarara, shikarara, haleluya, haleluya. Shikarara,
Engkau melihat setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Hati yang mau selalu mengasihi Engkau, selalu mengutamakan Engkau, selalu berharap kepadamu Tuhan. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bawa hati kita, seluruh kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Sebab Dia baik bagi engkau dan saya. Terlepas dari segala keadaan saat engkau datang malam hari ini. Tidak hanya saat engkau diberkati, engkau berkata Tuhan baik. Tapi walaupun kita datang dalam segala pergumulan permasalahan kita, tetap berkata Tuhan engkau baik. Kasih-Mu tak pernah berakhir bagi setiap kami. Engkau merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Dan malam hari ini aku mau tetap memuji Engkau, mengasihi Engkau. Mari engkau yang mau, mari buka kedua tanganmu sekali lagi malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ini setiap kami Tuhan, kami yang mau tetap setia mengasihi Engkau. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu, mengasihimu, mencintaimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami nyatakan dalam setiap musim kehidupan kami, dalam segala keadaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami tetap mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia. Mari nyatakan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada Yesusku. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat suaramu. Tak pernah kami percaya Tuhan, ya benar dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Kasih setiamu
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, selamanya kami hanya memandang kepadamu, sebab Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersukacita malam hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yang percaya katakan, aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sebab aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Siapa yang percaya di dalam sukacita ada kekuatan yang besar melimpah bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya malam hari ini kepadamu. Mari bersama kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan, beribu rebah di kiriku, berlaksana
Tuhanku, tiada yang seperti. Everybody say, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, melaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari angkat tangan kita bersama. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Semua. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Lagi angkat tangan kita bersama. Takkan pernah goyah keyakinanmu pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dia Allah kita yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Lebih lagi siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicinta. Sebut namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Lagi katakan dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Namamu. oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicinta. Sebut namanya.
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus bisa jemput dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Mari jangan ada yang ketinggalan semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Satu kali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini setiap kami datang, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri berkata, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ini kerinduan kami. Memandang keindahan, Kami bawa segalanya Tuhan. ku berikan segalanya, Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari perlahan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Biar pujian ini menjadi satu doa dan kerinduan kita malam hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai akhirnya biar hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak engkau rindu, mari buka kedua tanganmu tinggi. Sama-sama nyatakan, jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Sekali lagi sama-sama katakan, jadikan aku yang kau pandang, seturut karyamu. Ajar kami Tuhan hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku yang kau pandang, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya kehadiran kami tidak akan pernah sia-sia. Setiap kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berfirman bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjamah hidup kami. Dan kami percaya setiap kami akan pulang membawa sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami butuh firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Silakan Kau berfirman bagi kami. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.
malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu menang atas sakit penyakit. Saya percaya di dalam hidup yang kita jalani, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami gangguan kesehatan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami gangguan sakit penyakit. Atau mungkin malam hari ini ada yang hadir di antara saudara yang mengalami gangguan kesehatan, sudah mengalami gangguan sakit penyakit. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menang atas sakit penyakit dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat bersama, yaitu janji-janji Allah tentang kesembuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 dituliskan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan yang menyembuhkan dituliskan Yehovah Rafa. Siapa percaya sampai hari ini Tuhan kita masih mampu menyembuhkan kita yang sakit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian pula dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dituliskan dengan jelas ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kemudian Mazmur pasal 103 ayat 1-3 dikatakan bahkan dia menyembuhkan segala penyakit kita, bukan hanya penyakit tertentu, tetapi pada waktu Yesus disalibkan, semua penyakit dia bisa menyembuhkan. Matius pasal 8 ayat 17, termasuk dia melenyapkan segala kelemahan di dalam tubuh kita. Saudara, ada orang-orang tertentu yang tubuhnya lemah, sakit seperti musim buah. Musim sakit ini dia kena capek sedikit, dia kena. Malam ini saya percaya dia tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit kita, tetapi dia bisa mengangkat segala kelemahan dalam tubuh kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ketika dia disalibkan, bilur-bilurnya juga menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara, kita sudah melihat ada janji dalam perjanjian lama yang dituliskan. Ada janji yang dituliskan dalam perjanjian baru, bahwa kita dibebaskan atau disembuhkan dari sakit penyakit. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita masih bisa sakit? Kita akan belajar bersama-sama, mengapa kita masih bisa sakit? Yang pertama, karena setan menyerang atau karena kuasa kegelapan menyerang. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menyadari dan kita nggak boleh tidak percaya bahwa yang namanya setan, namanya kuasa kegelapan, itu masih ada di sekitar kita. Dengan kata lain, dia masih gentayangan di sekitar kita. Dialah penyebab segala kesengsaraan, penderitaan, juga bisa sakit penyakit. Firman Tuhan menuliskan ada orang-orang tertentu yang diserang oleh kuasa kegelapan, diserang oleh kuasa setan, kemudian mengalami sakit penyakit. Tapi malam hari ini kita tidak boleh takut kepada kuasa si jahat ini. Kita nggak usah takut dengan kuasa kegelapan. Karena saya percaya Markus pasal 16 ayat 17 mengatakan dengan jelas bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kata Yesus. Yang pertama dituliskan, kita akan mengusir setan demi nama Yesus. Jadi kalau ada orang-orang sakit karena kuasa setan, kita nggak usah takut. Kita harus berani mendoakan, karena kita percaya roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya boleh bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kalau ada orang kesurupan, saudara nggak harus panggil pendeta, nggak perlu cari hamba Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan katakan, orang percaya, kita semua dilengkapi dengan kuasa dari surga. Itu sebabnya malam ini, kalau ada orang kesurupan, doakan sendiri. Ya, siapa yang tidak takut sama setan? Coba angkat tangan. Kok masih ada yang malam-malam pipis minta diantar, no? Ya, itu sak wedi, saudara, ya itu takut namanya, ya. Saya pernah ngajak teman saya mendoakan orang kesurupan. Tidak jarang kalau orang kesurupan didoakan bisa manifestasi. Bisa marah-marah, bisa berontak dan sebagainya. Saya bilang, ayo kamu belajar mendoakan. Kemudian dia
mencoba mendoakan, dia bilang, dalam nama Yesus, ayo setan kamu pergi, keluar sana. Wih, tiba-tiba tambah marah saudara ya. Tambah manifestasi, kemudian dia agak mundur-mundur dan dia bilang, aku ngomong sekali lagi loh ya, kamu keluar, dalam nama Yesus kamu keluar. Tambah marah-marah, dia mundur lagi, terus dia bilang, tak hitung 3 kali loh kamu ya. Kalau kamu tidak mau keluar, aku sing keluar katanya. Loh ini takut saudara. Kita gak usah takut, karena kita percaya kita tidak sendirian. Ada kuasa dari surga, kuasa yang luar biasa itu pasti menyertai kita. Saudara, buktinya apa? Setan masih ada dan masih bekerja di antara kita. Buktinya masih ada orang-orang kesurupan, masih ada sekolah kesurupan, ada karyawan-karyawan di pabrik yang kesurupan, tetapi saya perhatikan tidak ada sekolah Kristen yang diserang, karena saya percaya orang percaya hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Makanya kita nggak usah takut, karena kita percaya roh yang ada dalam diri kita memang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang sakit karena kuasa setan. Dan jalan keluarnya bagaimana? Ya kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mengapa orang masih bisa sakit? Karena perbuatan dosanya. Orang berbuat dosa, kemudian sakit, ya sebetulnya itu salahnya sendiri. Perbuatan dosa yang macamnya bagaimana yang bisa membuat orang menjadi sakit? Misalnya suka minum minuman keras. Kalau suatu hari sakit, ya itu karena perbuatannya sendiri saudara ya. Atau mungkin kemudian banyak merokok, kemudian mengalami gangguan kesehatan di bagian paru-parunya. Ya itu akibat kesalahannya sendiri atau akibat kebodohannya sendiri. Atau mungkin suatu hari, kemudian ada orang sakit AIDS. Ya karena dia ikut pergaulan bebas, seks bebas. Nah kalau sudah begini, ya jalan keluarnya bagaimana Pak? Ya bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan bisa mengampuni. Tidak hanya mengampuni, dia siap memulihkan keadaan kita semua, saudara. Coba lihat baik-baik malam hari ini kalau ada yang sakit karena perbuatan dosanya, ya jalan keluarnya adalah bertobat dan kemudian menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang suka begadang, suka keluar malam, jam tidurnya kurang, ya lama-lama dia bisa sakit juga. Ya, kemudian yang ketiga, mengapa orang masih bisa sakit? Yang ketiga karena kutuk. Saudara, kita belajar bersama-sama, Alkitab mengatakan kutuk itu bisa sampai keturunan ketiga dan keempat. Ada yang mengatakan kutuk dosa, ya akan terus bekerja dalam kehidupan manusia. Kalau sudah kutuk dosa datang, segala kutuk bisa ada dalam kehidupannya. Orang berbuat dosa, bisa akibatnya macam-macam. Bisa jatuh kemiskinan, bisa kemudian jatuh sakit penyakit tadi dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya beritahu bahwa segala kutuk sudah ditanggung Yesus ketika dia disalibkan di Bukit Golgota. Amin. Ya, dalam Galatia pasal 3 dikatakan dengan jelas, segala kutuk dosa sudah ditanggung ketika dia disalibkan di Bukit Golgota. Coba saudara lihat, tidak jarang kalau ada orang sakit, misalnya sakit darah tinggi, kemudian ke dokter. Dokter bilang apa? Wah ini keturunan, kolesterol katanya juga keturunan. Kemudian apa lagi? Kencing manis, kanker. Kok keturunannya nggak enak-enak ya, sakit penyakit semua. Ya mbok keturunan orang kaya gitu loh ya. Wah ya, tapi malam hari ini saya percaya, ya kita boleh berdoa untuk mematahkan kutuk keturunan berupa sakit penyakit seperti itu. Karena kita percaya segala kutuk, kesengsaraan, penderitaan termasuk sakit penyakit sudah ditanggung Yesus ketika dia disalibkan di Bukit Golgota, saudara. Amin. Itu sebabnya malam hari ini kita boleh berdoa mematahkan kutuk-kutuk seperti ini. Tidak jarang saya seringkali berkata, ayo kita telusuri dalam keluarga kita. Ya, saudara boleh telusuri ayah kita dulunya bagaimana, ibu kita punya sakit penyakit apa. Kalau sudah ketahuan, kita patahkan malam hari ini. Supaya berhenti dan tidak sampai kepada anak cucu kita. Saya mencoba mencari tahu, kemudian saya tanya mama saya, Mah, dulu sejarah punya sakit keturunan apa? Karena saya lihat saudaranya mama ini banyak yang meninggal karena penyakit kencing manis. Mama saya saudaranya cuma 15 saudara. 15 kok cuma ya, keluarga peternakan katanya ya. Semua rata-rata meninggal termasuk mama saya. Kena kencing manis, bahkan mama saya kaki kanannya diamputasi, di dalamnya ada 5 ekor ulat, kaki kirinya diamputasi, ada 4 ekor ulat di dalamnya. Dan kemudian meninggal di tahun 2003 di usia 66 tahun. Papa saya
saudaranya 12 orang, sudah dipanggil Tuhan 10 orang, termasuk papa saya, tetapi rata-rata yang meninggal kurang lebih di umur 50, kebanyakan karena stroke pecah pembuluh darah. Papa saya juga kena darah tinggi, tapi bersyukur masih jadi juara bertahan karena meninggal di usia 77 tahun, saudara. Jadi saya kadang-kadang susah dilahirkan dari pabrik gula sama pabrik darah. Tapi malam hari ini saya terus berdoa supaya penyakit keturunan seperti itu tidak sampai pada anak cucu. Dan saudara boleh berdoa malam hari ini kita patahkan kutuk itu, karena kita percaya sekali lagi segala kutuk sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Kemudian yang keempat, mengapa kita masih bisa sakit? Ini yang paling banyak karena akibat kesalahan kita sendiri. Kita sudah tahu makanan ini enggak boleh, masih terus dimakan. Ini sudah tahu minuman jangan diterus-teruskan, masih diminum terus. Akibatnya sakit penyakit muncul di dalam diri kita. Jangan terus menganggap kita masih muda. Si enom aja gak apa-apa katanya ya. Wong si umur piro. Saudara, sekalipun kita masih muda, sebetulnya kita sedang investasi dalam kehidupan kita. Saya dulu juga ya pernah muda tentunya ya. Umur 20-an saya kerja sebagai seorang salesman. Kemudian saya sudah pelayanan keliling kemana-mana. Saudara tahu sendiri kalau pelayanan keliling habis kebaktian, habis pelayanan selalu makannya enak-enak ya. Wah kadang-kadang ya seneng aja ditraktir ya. Kadang-kadang waduh ya gak pernah makan gini ya, mau kapan lagi. Terus kemudian semua bilang, wis gak apa-apa, si enom ae lho katanya ya. Akhirnya hari itu saya ikut 3 aliran. Karena masih muda, ikut 3 aliran. Yang pertama aliran S. Apa S? Sikat, sembarang disikat. Yang kedua lebih ekstrem, aliran G. Apa G? Geragas, saudara. Yang ketiga NY, apa? Nyonyo ya. Semua saya makan, gak pantangan apapun, wis apapun saya makan. Saya gak nyadari, tidak ada yang memberitahu, gak punya pengetahuan soal itu. Ya kemudian di umur 30-an, kepala bagian belakang sakitnya luar biasa. Kemudian saya periksa, ternyata hari itu kolesterol saya sudah sangat tinggi, karena terjadi penyempitan akibat kolesterol yang tinggi, kemudian darah tingginya juga sangat tinggi. Wah sering pusing dan sebagainya. Dokter berkata, ayo cepat turun lo ya kolesterol ya. Lendak nyantol di dalam pembuluh darah jantung. Saya enggak nganggep, tak pikir saya ini olahragawan, saya pemain basket, saya suka lari, tak pikir wah nanti olahraga kan kebuang. Ternyata in-out-nya pun enggak imbang saudara ya. Kemudian saya minum obat, kalau enak saya enggak minum, enggak enak ya. Kemudian tak minum, nyantol rupanya ya. Kemudian di usia 40 lebih, dada kiri mulai enggak enak ya. Kok ada cenut-cenutnya, tetap enggak tak anggap, tak biarin. Sampai akhirnya di 2017, bulan Desember, kemudian saya lihat teman-teman saya kok banyak yang mati ya. Maaf ya, banyak yang mati, banyak yang stroke, saya takut. Kemudian saya ambil BPJS, saya periksa, sampai dikaterisasi, akhirnya diketahui, saya sudah mengalami penyumbatan dalam pembuluh darah jantung saya sebesar 80%. Akhirnya Desember 2017 saya ring jantung yang pertama. Kemudian dicari lagi, ketemu. Ada penyumbatan yang kedua. Kemudian ditunda 2 bulan, Februari 2018. Saya masuk rumah sakit, kemudian di ring jantung yang kedua. Ya ini akibat investasi di masa muda. Ya saudara jangan menganggap muda. Ya itu suatu hari bisa muncul jadi sakit penyakit. Kita nggak pernah tahu munculnya umur berapa. Setiap orang bisa nggak sama. Beberapa waktu yang lalu saya sempat konseling dengan seorang jemaat Betani. Umur 50 lebih, nangis-nangis. Kemudian saya tanya, ada apa Pak? Tidak tahu Pak, umur segini kok sekarang sakit penyakit pada bermunculan. Saya nggak bisa terima. Terus saya tanya, waktu muda bagaimana Pak? Lah ya itu Pak, saya nggak karu-karuan hidup ini. Makannya nggak karu-karuan. Ya sudah Pak, itu namanya investasi dan sekarang inilah waktunya menuai, saya bilang. Jadi saudara kita perlu hati-hati. Ya, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya kalau kita nggak hati-hati, suatu hari pasti jadi penyakit. Dokter seringkali mengatakan 80% orang sakit sebetulnya itu gara-gara makanan dan minuman yang dia konsumsi. Memang selebihnya tidak olahraga. Siapa di sini rajin olahraga? Ada yang jawab lagi, saya Pak olahraga apa memangnya? Mulut Pak. Memang mulutnya langsing, tubuhnya tidak, saudara. Atau mungkin kurang istirahat, ya.
Makanya disingkat MOI, makan yang baik, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Bukan restoran MOI, bukan. MOI, makan yang sehat, yang baik, olahraganya teratur, istirahatnya yang cukup. Supaya apa? Kita jadi lebih sehat, saudara ya. Tidak jarang kita ini sakit memang karena makanan dan minuman yang kita konsumsi. Mama saya kenapa? Kemudian kena kencing manis hebat, sampai kedua kakinya diamputasi. Setiap hari yang saya tahu, waktu itu ya umur masih agak muda, tiap hari minum es degan. Kalau musim panas, sirupnya merah, kasih es dingin, suwegere, minta ampun saudara ya. Betul, sukanya manis-manis karena orang Jawa Tengah. Sampai suatu hari borok tidak sembuh. Sembuhnya lama, borok lagi, sembuhnya lama lagi. Sampai kemudian harus diamputasi, ya tiap jarinya diambil. Sampai kemudian naik ke atas, kaki kanan itu bisa keluar 5 ekor ulat hidup, saudara. Kaki kirinya 4 ekor ulat hidup. Jadi hari ini tidak jarang kita ini sakit karena memang salahnya sendiri. Coba kita mulai secara sederhana, ya apakah makanan yang sehat? Sederhana saja, yang sehat adalah dimulai dari nggak punya kaki, yaitu ikan. Ya, jadi ngiling-ngilingnya gampang ya. Kalau bisa di steam, nanti bisa mengeluarkan omega 3, itu sangat baik untuk peredaran darah, ya, mengurangi plak dalam pembuluh darah, ya. Apakah boleh digoreng, Pak? Oh, boleh saja. Tapi kalau bisa minyaknya yang bagus, maksimal 2 kali harusnya dibuang. Kalau tidak bisa berubah jadi minyak jenuh. Ternyata dalam Lukas 24 ayat 42, Yesus pun juga makan ikan goreng, saudara. Tapi saya belum tanya pakai Vilma atau Bimoli, nanti tak tanyakan, saudara ya. Ya, kemudian apalagi kaki 2 ayam sama bebek, ya boleh aja dimakan, tapi ya kulitnya enggak boleh. Wah kulit isinya enak ya Pak ya, jeruan enggak boleh, ceker juga enggak boleh saudara. Ya, juga kaki 4, yang boleh apa? Ya katanya yang boleh sapi sama kambing, karena termasuk binatang pemakan pemama biak, pencernaannya 2 kali, tapi tetap kulitnya saudara jangan makan, apalagi jeruannya. Katanya kaki 4 yang enggak boleh dimakan, katanya RW sama B2, katanya begitu, katanya ya. Tahu RW? Nah RT masih boleh, lurah juga enggak apa-apa saudara. RW ya enggak boleh, katanya begitu. Ya sebetulnya makan dikit-dikit boleh lah. Kita salahnya begini loh, waktu muda makannya banyak-banyak. Kemudian tua gigi jari enggak boleh apa-apa. Mestinya waktu muda makan dikit-dikit supaya tua masih boleh, katanya begitu. Ya, nah semakin banyak kakinya, katanya semakin tinggi kolesterolnya. Apa? Cumi, kepiting sama udang. Lah kelabang Pak, kelabang enggak termasuk saudara. Kaki 1000 juga enggak termasuk ya. Jadi kita harus punya pengetahuan semacam itu supaya kita enggak mengalami gangguan sakit penyakit. Saudara tahu pembunuh pertama di dunia, jantung koroner. Yang kedua, stroke katanya ya. Yang ketiga baru diabetes, terus kanker. Kanker itu lama ya. Dua-dua yang pertama, jantung koroner, stroke, kebanyakan menyangkut masalah pembuluh darah. Kalau sudah ngomong pembuluh darah, ya masalah kolesterol tentunya ya. Jadi hari ini kita harus hati-hati. Ya, tidak jarang kita sakit itu karena kesalahan sendiri. Yang kelima karena virus. Mungkin tubuhnya lagi drop, tiba-tiba kena virus. Nah ini jalan keluarnya bagaimana Pak? Ya ke dokter, kita berobat. Gak salah, boleh diizinkan. Kemudian yang keenam, karena Allah ingin menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 9 mengatakan, kita sakit, gak ada yang salah, gak ada yang keliru dalam kehidupan. Tetapi tiba-tiba sakit, ya berarti Allah ingin menyatakan kuasa di dalam kehidupan kita semua. Nah kita sudah tahu mengapa kita bisa sakit malam hari ini. Ayo nanti kalau ada yang sakit, penyebabnya apa? Sudah ada jalan keluarnya. Kalau setan ya kita lawan, ya kalau dosa ya kita minta ampun, kalau kutuk kita patahkan. Kesalahan sendiri ya kita mengubah pola hidup. Kalau virus ya ke dokter. Tapi kalau Allah ingin menyatakan kuasanya, ya kita berdoa malam hari ini. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Amin. Sekarang yang kedua, bagaimana cara-cara mendoakan yang benar? Kita perlu tahu yang pertama, tumpang tangan. Boleh tumpang tangan, tapi syaratnya ada, sederhana. Cuci tangan dulu, saudara. Ya, jangan lupa habis makan ikan asin, tumpang tangan geblak orangnya ya. Bukan karena urapan Roh Kudus, karena ikan asinmu itu loh ya. Jadi cuci tangan yang bersih, jangan bau tangannya ya. Yang kedua, minta dikuduskan supaya kita dilayakkan untuk mendoakan orang, tumpang tangan kepada orang yang sakit.
Dan tolong yang ketiga, sebisa mungkin tangan saudara tidak menempel kepada orang yang didoakan. Ada orang-orang tertentu sensitif, misalnya perempuan kadang risih, atau mungkin dia habis dari salon, rambutnya mumbul, saudara pegang, loh gak situ konsentrasi deh ya. Jadi kita harus tahu ya, etika-etika seperti ini, jangan dikondisikan, ada yang dilus-lus, janganlah boleh saudara ya. Usahakan kalau tumpang tangan pun tidak terlalu menempel. Kemudian yang kedua, berbicara langsung dari dekat atau dari jauh. Sudah ada contohnya dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6, Yesus berdoa dekat sekali, secara dekat ya, dari jarak dekat, yaitu orang lumpuh langsung disembuhkan. Atau mungkin dari jauh, Matius pasal 7 ayat 8a, Matius 8 ayat 8, diceritakan di sana ada seorang perwira Kapernaum yang punya hamba yang sakit lumpuh di rumah. Yesus nggak datang ke rumahnya, tetapi perwira ini mengatakan, katakan satu patah kata saja Yesus, aku percaya dengan imanku bahwa hambaku di rumah disembuhkan. Yesus berkata, kamu boleh pulang, hambamu sudah disembuhkan dari sakit lumpuhnya. Jadi kalau hari ini ada saudara yang sakit, saudara boleh mendoakan. Ada teman yang sakit, saudara bisa mendoakan dari jarak dekat. Tetapi andai kata kita punya teman, punya family, punya saudara, tidak bisa hadir, mungkin ada di luar kota, mungkin sampai di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Kita nggak punya kesempatan datang ke sana untuk mendoakan, kita bisa mendoakan dari tempat ini. Dan saya percaya dari jauh pun kuasa Yesus juga bisa bekerja dengan ajaib dan luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau ada saudara punya keluarga sakit, doakan malam hari ini. Tetap percaya kuasanya masih bisa bekerja meskipun jauh jaraknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendoakan yang ketiga dengan pengurapan minyak. Semua ada ayatnya, saya sertakan di sana supaya saudara tahu. Tapi saya ingin memberi penjelasan malam hari ini, tidak ada minyak pun saudara nggak usah bingung, betul? Boleh pakai, boleh tidak. Yesus pun kadang-kadang pakai tanah kok ya. Terus kadang-kadang juga pakai ludah, jangan ditiru saudara ya. Jangan. Ini khusus, ini urapan khusus ya. Jadi ada minyak boleh, nggak ada pun nggak apa-apa. Artinya apa? Tidak harus pakai minyak. Jangan sampai kemudian orang berpengharapannya kepada minyak. Loh, udah ada minyak nanti nggak ampuh. Oh tidak, ya. Yesus nggak pernah mengajarkan hal itu. Rasul-rasul pun tidak mengajarkan hal itu. Yang penting berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan loh bukan minyaknya, tapi iman kita kepada Yesus. Jadi ada pun boleh, nggak ada nggak apa-apa. Minyak apa yang paling baik? Kalau ada minyak zaitun boleh. Kalau tidak ada pakai baby oil juga boleh. Kenapa? Karena baby oil itu nggak pelikat, nggak bau. Yang nggak boleh pakai minyak kletik, nggak boleh saudara. Kalau bau kan nanti mengganggu ya. Jadi ingat bahwa ada boleh, tidak ada juga nggak apa-apa. Kemudian dengan karunia Roh Kudus, 1 Korintus pasal 12 menjelaskan ada orang-orang tertentu mendapat karunia kesembuhan. Jadi bisa dipakai untuk menolong orang lain, bisa dipakai supaya yang sakit disembuhkan. Kemudian yang dengan cara-cara luar biasa, Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 dengan bayang-bayang. Pada hari itu Petrus berjalan, di sana ada banyak orang lumpuh, kemudian Petrus berjalan kena bayang-bayangnya, bangkit berdiri, berjalan dan disembuhkan, saudara. Dan cara-cara seperti ini memang khusus diberikan kepada orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Seperti seorang hamba Tuhan bernama Maurice Serulo, pada hari itu mengadakan KKR di Jakarta. Kebetulan saya datang, hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Biasanya kalau KKR orang sakit dikelompokkan, lumpuh, bisu, tuli dan sebagainya. Kemudian sudah mulai ibadah, kemudian Bapak Maurice Serulo masuk, beliau berjalan, belum didoakan, belum diapa-apakan, begitu berjalan, seolah-olah kena bayangannya, itu orang bisa sembuh saudara. Jadi kuasa bayang-bayang, Tuhan pakai secara khusus. Kemudian dengan sapu tangan seperti Rasul Paulus, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-12, semua ada di slide, saudara bisa melihat. Pada hari itu ada orang-orang sakit yang bisa datang. Kemudian Rasul Paulus membuat sapu tangan dan didoakan. Kemudian sapu tangan dibawa pulang, ditempelkan. Kemudian didoakan, orang sakit itu disembuhkan. Nah di Surabaya ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan secara khusus juga, kemudian membuat sapu tangan itu. Karena ada jemaat yang keluarganya sakit yang bisa datang, kemudian dimintakan sapu tangan yang sudah didoakan oleh hamba Tuhan ini, dan dibawa pulang, ditempelkan, didoakan, sembuh saudara. Tapi yang salah kemudian,
sama orang-orang itu sapu tangannya nggak dibuang, kemudian dilipat kecil, terus kemudian didirikan kalung jadi jimat, saudara. Jadi kalau sakit, dia tempelkan itu sapu tangan kemana-mana. Sekali lagi yang menyembuhkan bukan sapu tangannya, yang menyembuhkan adalah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh kemudian pakai cara-cara seperti dukun, cukup dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dulu ada jemaat di depan rumah saya, maaf seorang nenek-nenek, saya perhatikan kalau perjamuan kudus, selalu dia bawa tempat kecil, bisa plastik, bisa botol kecil, jadi kalau perjamuan kudus, anggurnya gak diminum semua, diminum separuh. Terus dia bilang, ini darah Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Pada suatu hari, malam-malam perutnya sakit. Kemudian dia buka anggur yang dia bawa pulang, dioleskan, dalam nama Yesus sembuh. Sobo, bengok dia. Kenapa? Dirobong semut, saudara. Karena anggur itu kadang-kadang sudah nggak murni, mungkin dicampurin sedikit ya sirup ya, karena ada orang nggak tahan. Jadi hindari cara-cara seperti dukun, cukup dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada hamba Tuhan yang menyembuhkan bukan dia, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Dia hanya alat yang dipakai. Jadi malam hari ini kita bisa mendoakan diri kita sendiri. Coba nanti saudara baca dengan seksama dalam Markus pasal 16, 17 sampai 19. Bahwa orang percaya dilengkapi juga bisa mendoakan orang yang sakit dan bisa mengalami kesembuhan. Ayo ngomong sama sebelahnya, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang paling penting ya. Bukan nama Tuhannya, bukan alatnya, bukan bendanya. Sekarang yang ketiga, berapa lama kesembuhan terjadi? Ada slide-nya juga, ada ayatnya juga. Yang pertama, seketika atau langsung. Lukas pasal 13, orang bungkuk disembuhkan seketika. Matius pasal 9 ayat 6, orang lumpuh disembuhkan seketika. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan kesehatan, mengalami sakit penyakit, Tuhan bisa menyembuhkan secara cepat. Jadi malam hari ini kita akan berdoa nanti setelah firman Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus kita bisa menyembuhkan saudara yang sakit seketika, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau ada yang sakit malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Dan percayalah sampai hari ini mujizat kesembuhan masih terjadi kepada orang percaya. Di luar sana ada pengajaran mengatakan mujizat sudah berakhir. Sudah tidak ada, katanya hanya terjadi zaman Yesus hidup dan para rasul. Itu pengajaran yang salah. Saudara perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia sebagian besar apa yang dia lakukan, menolong orang lain, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi malam hari ini kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit, kita akan berdoa bersama-sama. Berimanlah hanya kepada Yesus, karena dialah tabib segala tabib. Dialah yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Kemudian yang kedua, berapa lama kesembuhan? Bisa bertahap. Bisa perlahan-lahan. Di dalam Markus pasal 8 ayat 24, ada orang buta disembuhkan Tuhan, tidak seperti Bartimeus. Bartimeus disembuhkan langsung melihat. Tapi yang dituliskan dalam Markus pasal 8 ini begitu disembuhkan, dia bilang apa? Aku melihat ada pohon berjalan katanya. Kok pohon berjalan? Lama-lama dia lihat, oh ternyata orang. Jadi bertahap. Awalnya seperti lihat pohon berjalan, lama-lama oh ternyata manusia yang berjalan. Itu kesembuhan secara bertahap. Lukas pasal 17 ayat 14, ada 10 orang kusta yang didoakan oleh Yesus, gak langsung sembuh. Dikatakan demikian, dalam perjalanan dia kembali sembuh di tengah jalan. Naaman coba saudara lihat, berapa kali dia harus masuk sungai? 7 kali baru sembuh, sekali nggak sembuh. 7 kali baru disembuhkan. Jadi kalau ada yang memang Tuhan izinkan kita sembuhnya harus bertahap, secara perlahan-lahan ya harus sabar, ya tetap beriman. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa 2 bulan, atau mungkin bisa tahunan, kita nggak ada yang tahu. Tapi tetap percaya bahwa kalau itu Tuhan izinkan, pada suatu hari kita akan mengalami kesembuhan lebih sempurna lagi, saudara. Ya, saya punya teman, dia bekerja sebagai sopir truk tangki. Dia bekerja selama 32 tahun di Pertamina. Kerjanya kirim bensin, kirim premium ke pom-pom bensin. Jadi ambil bensin dari Perak, dikirim ke pom bensin, ya. Pada suatu hari ketika nyetir, matanya buram.
yang memang gula darahnya sempat naik. Karena hidup di jalan, katanya supaya nggak ngantuk, dia biasa minum minuman suplemen, kadang 3 botol, kadang bisa 4 botol, belum kopinya, ya sempat gagal ginjal juga. Tapi kali ini mengalami gangguan mata. Kemudian perlahan-lahan tiba-tiba matanya nggak bisa lihat. Terus saya bilang, sudah jangan nyetir dulu, yang Bapak bawa ini bukan air, tapi premium, sangat berbahaya. Beliau ini ikut pelayanan sama saya sudah sangat lama, sudah kurang lebih 30 tahun. Ya, kami bersama-sama melayani di dalam dunia misi dan perintisan jemaat. Terus kemudian pergi ke dokter, pertama-tama di Karangmenjangan, kemudian dokter mengatakan, Bapak ini kena stroke mata katanya. Saya juga baru dengar hari itu, katanya kena stroke mata, kemungkinan buta 100%. Waduh, akhirnya pergi ke Undaan, malah dikatakan di sana retinanya sudah rusak. Kemudian pergi ke dokter lain, syarafnya sudah hitam. Sampai akhirnya ke seorang dokter yang paling terkenal di Surabaya. Kemudian dokter itu mengatakan seperti telur pecah, sudah rusak semua, nggak bisa diapa-apakan. Akhirnya belasan dokter dikunjungi, semuanya mengatakan bahwa Bapak ini tidak akan bisa sembuh, dioperasi pun tidak mungkin bisa, pasti buta. Dan benar saudara, setelah periksa ke sana kemari, di bulan-bulan ke depan matanya semakin buram, tambah lama tidak bisa kelihatan, tidak hanya nggak kelihatan, tetapi mata hitamnya mulai hilang, sudah jadi putih semua. Tapi karena saya ingin beliau ini sembuh, saya tetap bawa dia pelayanan. Kalau saya jemput, pintu saya buka, saya dudukkan, tak pasangkan sabuk pengaman. Kalau makan, kadang tak ambilkan karena tumpah-tumpah, nggak bisa lihat. Saya tuntun dan sebagainya. Kalau pas saya pelayanan keluar pulau, dia nggak ikut ke gereja, tangganya dihitung. Tangga pertama 13, kemudian belok 9, nggak boleh meleset, bisa jelungup saudara. Gereja yang dia datangi, yang dia beribadah, kacanya bening semua, bolak-balik ke bentuk dan ditolongi jemaat. Tapi saya melihat iman Bapak ini luar biasa. Tidak pernah mengeluh, tidak marah menggerutu, nggak pernah marah-marah. Selama saya ajak pelayanan, nggak pernah ngomel, nggak pernah protes kepada Tuhan. Isinya nyanyi aja, bersuka cita, bersyukur aja. Saya cek ke keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya. Mereka selalu bilang positif, Bapak ini nggak pernah marah, nggak pernah mengomel. Banyak nyanyi, banyak bersyukur. Saudara benar-benar buta 100% itu di 2007. Tapi terus ikut pelayanan sama saya. Kadang-kadang saya ke rumahnya, saya hibur. Kadang-kadang dia bersaksi dengan berani. Selalu berkata, aku percaya suatu hari Tuhan bisa membuat aku melihat kembali. Saya besarkan imannya, saya kasih semangat. Sampai kemudian 2008, keadaan bukan tambah baik, tapi tambah parah. 2009, 2010, terus di akhir 2012 bulan Desember, saya ajak beliau pelayanan ke Rembang. Masuk kota Rembang sudah gelap agak malam. Betapa kagetnya saya pada hari itu, tiba-tiba dia berteriak di samping saya, dan dia mengatakan, Pak Jayadi jangan belok kiri ya Bapak, lurus saja ya, itu lampu merah. Saya kaget, dia juga kaget, karena dia spontan bisa melihat lampu merah itu. Dan Desember 2017 itulah Tuhan menyembuhkan dia, 2012 itulah Tuhan mulai menyembuhkan dia. Masuk 2013 semakin bisa melihat. Masuk 2014 semakin bisa melihat, tambah lama tambah lebih baik, tambah lama tambah lebih baik. Dan sekarang masuk 2019, kalau saya boleh mengukur, teman saya ini penglihatannya sudah mencapai di atas 80%. Dan tidak kebetulan, malam hari ini beliau ada bersama-sama dengan kita. Namanya Bapak Wus Kadarbio, ada di samping sebelah kiri. Mana Bapak Wus? Bisa maju sedikit Pak, supaya kelihatan. Bisa maju Pak, keluar dari sana Pak. Tolong keluar sedikit Pak, keluar sedikit. Nah ini orangnya saudara ya, rambutnya sudah putih, usia, ada kamera di sana, bisa disorot, bisa kelihatan. Nah itu orangnya saudara. Sekarang kesembuhannya sudah di atas 80% saudara. Jadi sebuah contoh bahwa ini kesembuhan secara bertahap.
harus menunggu selama 5 tahun. Bahkan setelah 5 tahun pun kesembuhannya nggak langsung 100%. Masih terus berjuang, tetap beriman. Sekarang ini mata putihnya yang menutup mata hitamnya sudah hilang. Mata hitamnya sudah kembali lagi dengan baik. Nggak boleh dites saudara ya. Sekarang udah kelihatan makan apapun jangan dites. Bisa menghabiskan semuanya saudara. Saya percaya malam hari ini sebagai bukti bahwa Yesus kita masih buat mujizat bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kemudian yang keempat, kalau belum sembuh Pak, karena apa? Yang pertama dengan cepat, karena masih ada dosa. Mazmur 107 ayat 17, Yesaya 59 mengatakan, karena ada dosa, perbuatan jahat dan kesalahan, itu yang menghalangi doa kita kepada Tuhan. Makanya kita perlu minta ampun. Kemudian yang kedua, masih diuji seperti Ayub. Kalau masuk dalam ujian harus tetap tekun. Seperti Ayub dari pasal 1, pasal 2, dia dipulihkan di pasal 42. Jadi mesti sabar. Kemudian yang ketiga, kurang iman, kurang percaya. Matius 17 menjadi contoh bagi kita. Orang sakit ayan, gak sembuh-sembuh karena kurang percaya, karena bimbang. Kemudian yang keempat, sedang sembuh. Seperti saya katakan tadi, bertahap. Lukas 17:14b, 10 orang kusta yang disembuhkan. Tetapi yang kelima, mau tidak mau kadang kita harus masuk dalam bagian ini. Kenapa belum sembuh? Karena Tuhan punya rencana yang lain. Kadang kita belum mengerti pada hari ini. Saudara, ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan yang harus berjuang menghadapi sakit penyakit yang dia derita. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan juga, bisa bertahun-tahun. Tiap kali bangun tidur dia harus berjuang dengan sakit yang sama. Bahkan keadaannya bukan tambah baik, ada orang-orang tertentu yang kemudian keadaannya menjadi lebih buruk. Terus jawabannya bagaimana? Kita belum mengerti pada hari ini. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan izinkan ada seseorang yang mengalami hal seperti ini, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Tuhan akan menganugerahkan kekuatan yang luar biasa, membuat kau bisa bertahan menghadapi semua. Tidak jarang saudara, lewat sakit penyakit yang dia derita, akhirnya Tuhan panggil pulang dia ke surga. Saudara, dalam hidup ini katanya hampir 90% orang meninggal itu karena sakit penyakit. Jadi hampir 90% Tuhan bawa pulang seseorang ke surga, itu lewat sakit penyakit. Mungkin 10%-nya lewat cara yang lain. Malam ini kita akan berdoa, yang pertama berdoa untuk kesembuhan yang sakit. Yang kedua saya ingin berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang bergumul begitu lama. Ada orang-orang tertentu, meskipun sakitnya berat, sudah enggak merasakan sakit lagi. Kenapa? Karena saya percaya kekuatan dari Tuhan sudah ada dalam kehidupannya. Membuat dia bertahan dan kuat, sampai kemudian dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kemudian yang kelima, siapa yang boleh mendoakan? Yang boleh mendoakan tua-tua sidang atau pemimpin jemaat. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kemudian siapa yang boleh mendoakan lagi? Setiap orang yang beriman atau orang percaya boleh mendoakan. Seperti saya sudah kutip dalam Markus pasal 16 ayat 17-18. Jadi saudara boleh minta bantuan gembala, rohaniwan, penginjil, pendeta, boleh. Tapi kalaupun tidak ada, saudara semuanya sebagai orang percaya, semuanya dilengkapi kuasa dari surga. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah praktisnya untuk kita bisa menerima kesembuhan? Pertama, percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Amin. Kita harus percaya, gak boleh bimbang, gak boleh ragu bahwa mujizat itu masih ada. Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Allah memang berjanji menyembuhkan, pegang janjinya. Kemudian mengetahui kehendak Tuhan dan kehendak setan. Apa kehendak setan? Jelas kesengsaraan, penderitaan termasuk sakit penyakit. Berbeda dengan kehendak Tuhan. Kita sehat, Tuhan mau kita sukacita, mengalami hidup berkelimpahan, mengalami hidup yang disembuhkan dari sakit penyakit. Kemudian yang keempat, berdoa. Hanya dengan doa Tuhan bisa menyatakan kuasanya dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan akses di mana Allah akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Ada yang bilang begini, banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Makanya banyak berdoa. Kemudian yang kelima, percaya dengan iman. Berhenti dulu.
Ada orang tertentu mengatakan, aku nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat. Hanya iman, percaya mujizat. Ya boleh saja saudara, silakan ya. Tetapi tolong diberi batas waktu. Misalnya dalam 2 minggu tidak ada tanda-tanda kesembuhan, saudara boleh bertindak. Iman tanpa perbuatan juga mati, iman tanpa tindakan nggak ada gunanya. Beriman boleh 2 minggu kayak sembuh, ke dokter. 1 bulan nggak sembuh, bertindak. Nggak salah, ke dokter boleh, nggak berdosa. Minum obat diizinkan. Jangan sampai kemudian hanya beriman, percaya, nggak sembuh-sembuh, mati, nyalakan Tuhan. Nggak boleh. Nggak pernah ada larangan kita nggak boleh ke dokter atau minum obat. Jadi beriman dan bertindak. Yang terakhir, seperti saya katakan tadi, banyaklah memuji Tuhan, banyaklah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ada kuasa di dalam mengucap syukur, ada kuasa di dalam memuji Tuhan. Seperti teman saya tadi, namanya Pak Wus, yang sakit, matanya buta. Hari-hari selama 5 tahun hanya dilalui dengan banyak mengucap syukur. Banyak memuji Tuhan. Memanage hatinya tetap penuh dengan sukacita. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tiap kali berjumpa dengan orang, bertemu dengan orang bertanya. Dan selalu jawabannya positif. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, penuh sukacita. Jawabannya seperti itu. Gak pernah ngomong, Tuhan itu tidak baik. Gak pernah. Aku dibuat buta, tidak pernah. Selama 5 tahun saya gak pernah mendengar satu kata pun menghujat Tuhan dan marah di hadapan Tuhan. Kalau malam hari ini sudah mengalami gangguan, sakit penyakit. Kalau memang sudah banyak mengomel, banyak menggerutu, apalagi marah-marah kepada Tuhan. Saya beritahu, kalau reaksi kita seperti itu, kita banyak ngomel, kemudian kita menggerutu, apalagi marah-marah, itu memperlambat, bahkan menjauhkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan, saya percaya itu akan membuat mujizat Tuhan dipercepat datang dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Tiada Yang Seperti Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau. Kita akan berdoa yang pertama untuk saudara yang sakit, mengalami gangguan kesehatan, minta kemurahannya, minta belas kasihannya, supaya malam hari ini tangan Tuhan yang ajaib, kuasa bilurnya menyembuhkan kita yang sakit dan mengalami gangguan kesehatan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita harus berjuang, biarlah kekuatan dari surga diberikan kepada kita, membuat kita kuat sampai kepada garis akhir. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tetap percaya begitu bahwa Dia sampai hari ini mengasihi. tetap bisa buat mujizat bagi kehidupan orang percaya. Kau Tuhan, Dia Tuhan, sanggup Tuhan kita tiada yang lain. menjawab Dia Tuhan yang mengasihi kita semua.
Dia memperhatikan kita. Seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan bersama. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun Memulihkanku, memulihkanku. Kau turun menyembuhkanku, menyembuhkanku. sembah Dia, sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia Tuhan yang buat mujizat dalam kehidupan kita. Kira lama takarabaya sikara lama 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 ya sikara lama lama. Kira lama takarabaya sikara lama lama. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat masih berlangsung. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Mu masih bisa dinyatakan dalam hidup kami. Kira lama takarabaya sikara lama lama. Kira lama takarabaya sikara lama. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, bagi saudara yang datang dengan sakit penyakit, dengan gangguan kesehatan, angkat tanganmu, kita akan berdoa. Sekarang saudara lihat, engkau sakit karena apa penyebabnya? Karena kuasa si jahat, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang kutuk, saudara patahkan. Kalau memang karena perbuatanmu yang salah, kau minta ampun. Kalau memang karena kesalahanmu, engkau harus merubah cara hidupmu, pola makanmu, gaya hidupmu, dan semuanya. Kalau memang itu virus, saudara perlu ke dokter dan minum obat. Kalau memang gak ada yang lain, berarti Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat malam hari ini. Engkau melihat Tuhan, kami yang sakit, mengalami gangguan kesehatan. Kami panggil namamu, nama yang ajaib, nama yang mampu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan yang ajaib itu menjamah kami satu persatu. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan. Kami minta tolong kepadamu di bagian tubuh kami yang sakit di dalam nama Yesus. Oh, segala sakit penyakit yang mungkin ada dalam tubuh kami, Engkau keluar dan biarlah tangan yang ajaib itu menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Segala kelemahan dalam tubuh kami biar diangkat oleh Tuhan, diganti dengan kekuatan yang baru. Kalau ada yang minum obat, vitamin, Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu, biar menyempurnakan kesembuhan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman, masih ada mujizat, masih ada kuasa yang bisa dinyatakan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang diizinkan oleh Tuhan bergumul dengan sakit penyakit yang begitu panjang, kadang-kadang sudah bertahun-tahun, malam hari ini hamba-Mu berdoa, bila kekuatan dari surga Kau limpahkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Bila dengan kekuatan itu mereka mampu menghadapinya, mampu bertahan, bahkan bisa mencapai garis akhir dan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Biar dengan kekuatan itu mereka bisa menjaga imannya.
memang begitu berat. Tetapi saya ingin katakan, malam hari ini yang bisa membunuh hidup kita adalah sakit penyakit. Dia hanya bisa membunuh tubuh kita, tidak bisa membunuh jiwamu. Kalaupun harus suatu hari kita harus meninggal, harus dipanggil pulang, tubuh kita yang hilang. Tapi percayalah, jiwamu diselamatkan, engkau hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang abadi. Itu sebabnya biar malam hari ini pertahankan imanmu sampai garis akhir. Percaya kalaupun kau diizinkan menghadapi itu, memang berat, tapi tetap percaya kekuatan dari surga sudah ada dalam dirimu. Membuat kau akan kuat menghadapi semuanya. Kau akan bertahan sampai kepada pertandingan iman mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, terus menuntun kami kepada jalan yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya, mari katakan bersama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama kita kembali tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kau kembali mengingatkan setiap kami bahwa kuasa-Mu itu besar bagi setiap umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi setiap umat-Mu yang percaya dan setia dan mengandalkan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk menabur. Kami rindu biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.